Pertanyaan ibu, riba. Riba yang kena 4 orang. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu, yang dikasih makan disuapkan riba, wa katibahu, yang mencatat yang menulis administrasi riba, wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi dalam transaksi. Saya mau jadi transaksi, kamu jadi saksinya ya, ikut juga kena. Kulluhum sawa, semuanya sama-sama kena laknat riba. La'anallahu akailar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa, semuanya kena. Beda ulama Mesir dengan Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Makkah Madinah, mereka tak ada tawar menawar, resign. Tapi kalau ulama Saudi Arabia gitu, kalau ulama Mesir ndak. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan kalau dalam keadaan darurat, istri hamil tua, rumah kontrak, kredit motor, hidup susah, maka kau kerja di situ darurat, karena tak boleh memilih mati. Saya pilih mati aja lah, tak boleh. Antara mati sama makan babi, pilih mana? Makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya cuma 2, makan babi atau mati. Tak boleh pilih mati. Potong babi itu, ambil colek-colek pakai kecap sedikit, sementara dapat pisang. Begitulah keadaan mereka yang dalam keadaan darurat. Gimana? Sudah keluar? Belum lagi Pak Ustaz darurat ini. Tapi darurat itu ad-darurat tubi'ul mahzurat wa daruratu tuqaddar biqadriha. Ada limitnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, out, cari kerja yang lebih halal. Jangan seumur hidup. Sudah 2 bank daerah di Indonesia yang dikonversi menjadi bank syariah. Pertama Bank Aceh, yang kedua Bank NTB. Maka ada gerakan ekonomi syariah Indonesia ingin supaya Bank Riau Kepri ingin menjadi bank syariah. Sudah diadakan dialog-dialog dengan pakar syariah Indonesia Syafi Antonio, juga dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Kenapa NTB dengan Aceh bisa? Apa yang mereka lebih? Kalau hebat-hebat kaya, lebih kaya kita dari NTB. NTB itu punya political will yang kuat. Oleh ini tak bisa dakwah selesai berdoa, kita semua mendoakan, pemimpin-pemimpin kita kuat, maka ekonomi syariah akan bangkit. Kalau bank itu dikonversi, tidak lagi numpang di bank konvensional. BSM syariah itu numpang di bank Mandiri, BCA syariah numpang di BCA, Bank Riau Kepri syariah numpang. Ingat undang-undangnya, bank syariah bisa numpang 16 tahun. Kalau 16 tahun dia tidak memisahkan diri, tutup. Maka kalau dia bisa berdiri sendiri, maka ekonomi umat akan selamat. Jangan sampai makannya baca doa, sholatnya baca doa, di masjidnya rajin, tapi masih bergelut dengan ekonomi riba. Oleh sebab itu ini usaha dakwah berhasil. Kenapa bisa 2 bank daerah itu menjadi konversi mutlak 100% menjadi bank syariah? Amal yang tetap mengalir setelah kematian diantaranya adalah amal jariah. Inilah dia, penguasa-penguasa yang dititipkan Allah kekuasaan di tangannya, berhasil dia mengkonversi itu. Selama langit di atas, bumi di bawah, sampai anak cucu cicit kita 7 generasi akan datang, Islam akan kuat. Kenapa? Karena usaha bisa merubah dari yang batil menjadi yang hak. Minaz zulumati ilan nur. Wallahu a'lam bishawab. Saya dilema dengan kehidupan yang sedang saya jalani. Rumah cicil, sistemnya riba. Apa untuk kelanjutan yang akan saya jalani untuk beban tersebut? Dijual atau dilanjut? Jemaah, dosa riba ini termasuk dosa yang diremehkan di tempat kita. Antum kalau lihat pelaku riba muslim, yang kerja, yang ngurusin muslim, yang pinjam muslim, emangnya nggak boleh Ustaz? Subhanallah, Allah tuh mengumumkan perang pada pelaku riba. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minal riba. Di surat Al-Baqarah, kalau baca dari ayat 185 insyaallah berlangsung. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya masa transisi
dari jahiliyah ke Islam, banyak orang Islam yang masih terjepit riba karena dia nggak ngerti. Ketika dia masuk Islam, maka Allah perintahkan supaya mereka meninggalkan sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, kalian tinggalkan tuh sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan itu, maka kalian ketahui ada peperangan antara kalian sama Allah dan Rasulnya. Perang sama Allah. Yang ngasih rezeki kita tuh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ini supaya orang tua tidak ngasih makan anaknya riba. Ada orang tua duitnya banyak di deposit, kemudian anaknya kuliah dengan uang haram. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba, hasil riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu itu hasil riba. Asyaddu min sittin wa thalathina zanyah, lebih dahsyat dosanya daripada berzina 36 kali. 1 dirham riba. Antum bisa bayangkan, sekarang orang semuanya riba. Makanan dari Allah. Nasihat anak antum tinggalkan, antum jual aset untuk nutupin itu atau rumah itu juga. Ustaz, anak nggak punya rumah, jangan takut. Allah Jalla Jalaluhu akan kasih kalau kau benar. Niat lillahi ta'ala. Tapi harus ada proses di mana seorang dipertanyakan kebenaran taubat dia. Cara untuk menembus dosa atau menghilangkan harta riba yang sudah terlanjur kita pakai, kita habiskan karena telah bekerja di satu tempat yang menghasilkan riba yang luar biasa. Baik, maka Anda bisa lihat di Quran surah ke-4 misalnya di An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian spesifik tentang persoalan-persoalan riba Anda bisa temukan di Al-Baqarah. Ya. Sudah? Dari ayat ke-267 bahkan ayat 265 sebelumnya, kemudian terus sampai ke ayat hutang sampai ayat 281, posisi paling kanan sebelah bawah. Tayyib. Pertama, terkait dengan persoalan riba, kemudian Anda bertobat, alhamdulillah. Anda tinggalkan riba itu, lihat kalimatnya. Bagaimana cara bertobatnya? Innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Quran surah 4 ayat ke-17. Sungguh taubat yang benar itu yang akan diterima oleh Allah ketika Anda sadar berbuat salah, segera itu bertobat. Jadi kalau pernah Anda misal ada rasa saya salah nih, segerakan pada saat itu. Itu petunjuk dari Allah supaya Anda mau berubah. Kalau Anda tunda-tunda, maka mohon maaf, anugerah itu belum tentu datang lagi. Jangan ditunda, sebab ketika Anda terpikir menunda misalnya, Anda berlomba dengan kematian. Belum tentu ketika sampai pada waktu yang Anda tunda bisa hidup sampai saat itu. Anda salah siang hari, mau bertobat, nanti malam aja lah, sekalian saya beristighfar, malam lebih khusyuk. Anda belum dijamin hidup sampai malam. Mungkin asar Anda meninggal. Sama dengan konsep amal, ada uang sekarang pengen infak, segerakan sekarang, jangan tunda sampai besok, belum tentu hidup. Ada kebiasaan begini, sekarang bisa masuk bulan Rajab. Saya pengen infak supaya pahala banyak di Ramadan aja, kumpul-kumpulin supaya infak Ramadan. Anda meninggal nggak nyampe Ramadan, belum diinfakkan harta itu. Sehingga ketika belum diinfakkan Anda simpan, ahli waris Anda nggak tahu kalau itu untuk infak. Akhirnya dibagi sebagai warisan, salah lagi. Jadi dalam beberapa hal, amal ada yang harus segera disegerakan, dan tobat sifatnya disegerakan. Quran surah ketiga ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergegaslah Anda untuk istighfar, minta ampun ketika merasa ada kesalahan. Jadi jangan pikir panjang, apalagi terkait dengan persoalan riba. Awas, hati-hati. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ini statement Allah langsung. Pemakan riba, hartanya akan dihancurkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang senang mengerjakan tuntunan Allah dan senang bersedekah, maka hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Lihat kalimatnya, lihat kalimatnya. Yamhaqu itu punya dua arti. Yamhaqu. Yang kedua, bisa habis seketika tanpa ada manfaat. Itu sifatnya, dia habiskan itu habis tapi nggak ada manfaatnya. Jadi Anda nggak terasa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi nggak ada manfaatnya.
Anda seakan-akan banyak keinginan, tapi Anda sendiri nggak pakai. Silakan cek, ya. Semakin bertambah. Kalau nggak berkah di situ, itu banyak keinginannya. Beli pakaian ini, beli pakaian itu. Apa? Bosan yang ini ya. Mau yang mana? Ini model Paris. Masya Allah. Cari sampai ke Paris. Kalau nyari daster aja Pak, gitu kan? Ya, banyak di sekitaran gitu kan? Cari sampai jauh-jauh dan sebagainya. Capek, waktu habis, keluar uang dan sebagainya, itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedah. Begitu dilihat cuma dipasang di kamar foto, cek klik, pasang di media sosial. Masya Allah, daster Paris. Begitu dilihat di belakang mereknya, made in Tanah Abang. Masya Allah. Nah, jadi capek-capek ke sana, balik beli sesuatu yang didapatkan di negeri sendiri. Capek hidupnya, lelah. Yang kedua, terasa banyak, tapi lelah saja. Kalau yang tadi habis, benar-benar habis. Sampai ketika habis baru merasa ada yang salah. Kalau yang kedua, terasa nggak habis, tapi capek aja. Kerja lagi, gunakan ini, gunakan itu. Waktu ibadahnya tidak ada, larut dalam hal seperti itu. Yamhaq itu namanya yamhaq. Silakan dia pakai. Jadi ujungnya ke istidraj nanti. Perbanyak dosa. Bukankah harta riba kalau sudah digunakan jadi haram? Kalau sudah haram masuk ke dalam diri menyebar yang haram. Kalau sudah menyebar yang haram, maka sulit mengenakan yang halal. Ya, mau sholat, dengar sholat susah karena telingannya tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Lihat orang ke ta'lim terhambat pandangannya, nggak bisa lihat. Wa ala absarihim ghisyawah. Karena itulah apa yang terjadi, seakan-akan dia menikmati itu pada larut dalam kemaksiatan, habis gak ada manfaatnya. Karena itu ketika Anda punya niat untuk bisa menghilangkan diri dari riba, maka cepat segerakan keluar dari situ dan mohon dulu berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Minta. Maaf, mustahil Allah akan menyakiti dan menyengsarakan Anda. Ya. Orang yang belum beriman saja kepada Allah, rezekinya diberikan. Masa Anda yang bertobat beriman kepada Allah, rezeki tidak diberikan? Abbas, paman Nabi SAW, rentenir luar biasa, pemakan riba sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, riba pertama yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, ribanya Abbas radhiyallahu ta'ala. Begitu keluar dari riba, Allahu Akbar, hartanya naik 2 kali lipat. Pekerjaannya lebih ringan, santai, jadi lebih rajin ikut ta'lim. Bahkan sampai hafal 200 hadis. Dan kami pernah keluarkan manhaj ini dari ribanya Abbas, bebaskan seperti apa keluarkan. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman pengusaha. Kita sampaikan konsepnya begini. Anda tahu apa yang terjadi? Beberapa teman-teman yang betul-betul mengikuti itu persis seperti itu. Pekerjaannya lebih tenang lagi. Ikut taklim, datang ke sini. Kami ke Malang ikut, ke Bandung dia datang kemana-mana. Pekerjaannya lebih santai. Ya, proyeknya datang lagi, hartanya lebih berlimpah lagi dan sebagainya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ketika orang tuanya lebih baik lagi, anak-anaknya semakin baik lagi. Anak pertama yang tadinya ke umum tiba-tiba mengarahkan untuk agamanya. Ya tadinya pengen senang desain. Begitu sudah orang tuanya baik, desainnya diarahkan ke desain busana muslim. Masya Allah. Anak keduanya jadi penghafal Quran. Sekarang udah belasan juz. Anak ketiganya pengen ikut anak kedua. Anak yang terakhirnya laki-laki pengen jadi pengikut taklim. Jadi kemana-mana ikut taklim. Padahal usianya baru 4-5 tahun. Masya Allah. Semua diberikan keberkahan di situ. Ada satu perusahaan pernah saya diundang. Saya datang ke situ di Jakarta. Sama, ingin membebaskan dari riba. Maka kita berikan konsepnya, begini. Masya Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Itu luar biasa. Teman-teman sekalian, omsetnya datang lagi. Yang lain kolaps, yang ini bertahan, bahkan naik. Yang lebih hebat, mereka bisa menghatamkan Al-Quran setiap 2 pekan. Jadi pegawainya kumpul, waktu tertentu baca Al-Quran. Yang hadir apa keindahan? Ada senyum, ada bahagia, ada kesapaan salam dan sebagainya. Riba bebas, kerja tenang, bisa menghatamkan Quran tiap 2 pekan. Plus hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah berikan kepada Anda yang halal, kenapa pilih yang haram?